Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Hanafi. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Pacar, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 23101960579. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pacar, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di kelas 5 pada materi magnet. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yo, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Yo, coba salah satu mimpin berdoa. Siapa? Oh ya, Mbak Aya. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Utari, Mbak Utari. Ada yang tahu? Kenapa? Sakit. Oh, panas. Ya, kita doakan semoga Mbak Utari cepat segera sembuh dan masuk sekolah seperti biasa. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian lihat kondisi kelasnya apakah sudah bersih belum? Sudah nyaman untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, ya kemudian sudah siap untuk belajar, silahkan alat tulisnya bisa disiapkan. Buku, pulpen, dan alat tulis yang lain bisa disiapkan, dikeluarkan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita buat dulu seperti biasa tentang aturan kelas atau kesepakatan kelas biar proses belajar kita nyaman. Untuk aturan kelasnya, yang pertama, saat pelajaran dilarang makan. Yang kedua, dilarang melakukan keributan. Kemudian wajib memperhatikan pelajaran, wajib bersikap sopan, dan saat kerja kelompok harus bekerja sama. Setuju tidak dengan kesepakatan ini? Setuju. Kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah di kelas 4 sudah belajar tentang magnet. Nah, kira-kira magnet ada bentuk-bentuk magnet. Apa saja bentuknya? Ya, seperti yang di bawah Bu Isti ini. Magnet masih ya. Untuk mengingatnya, kita bernyanyi terlebih dahulu. Macam kadang batang jarum, cincin, semuanya ada isinya. Nah, coba sekarang Bu Isti minta 2 orang untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan tentang magnet. Ya, yang mau maju siapa? 2 orang.
Ya, coba Mbak Yasmin sama Mbak Feby. Nah, coba Mbak Yasmin pegang magnetnya dulu. Satu, Mbak Feby pegang satu. Coba Mbak Yasmin, silahkan magnetnya ditempelkan pada bajunya. Coba dilihat, ditempelkan pada bajunya. Mbak Feby, ini ada uang koin, silahkan ditempelkan pada magnetnya. Nah, coba kalian lihat, adakah perbedaan? Ada. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kok ini kalau ini nggak nempel, kalau ini dikasihkan di kain tidak nempel, kalau Mbak Feby bisa, koinnya bisa menempel. Ada yang tahu? Nah, mari kita pelajari ini mari kita cari jawaban ini dalam pembelajaran hari ini. Kenapa kok ini bisa terjadi tidak nempel, kok ini bisa nempel? Mesti ada sesuatunya. Nah, kita akan cari jawabannya pada pembelajaran hari ini. Ya, yuk. Terima kasih Mbak. Ya, silahkan duduk. Nah, motivasi kita dalam pembelajaran hari ini, kita itu wajib bersyukur karena dengan adanya magnet itu sangat berguna bagi kita. Kita sering menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk apa magnetnya? Speaker, terus kulkas. Nah, coba kalau nih kulkas sama speaker tidak ada magnet, bagaimana? Tidak ada suaranya. Kulkasnya tidak bisa menutup rapat. Kalau tidak bisa menutup rapat, bisa dingin tidak? Tidak. Nah, itu motivasi kita. Wah, tentang bagaimana kita harus bersyukur dengan adanya magnet. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada tujuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, setelah belajar, kalian melalui literasi peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian magnet dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik, kalian mampu mengelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet dengan tepat. Yang ketiga, tujuan kognitifnya, melalui percobaan siswa mampu mengelompokkan benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat dan dengan lemah. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat dan lemah dengan tepat. Untuk sikapnya yang harus kalian capai yaitu melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kerjasama antar anggota kelompok. Untuk keterampilannya, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mengamati benda-benda di sekitar yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan percobaan mengenai benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat dan lemah. Yang terakhir, untuk keterampilan, tujuannya melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan percobaan yang telah dilakukan. Nah, sedangkan untuk penilaiannya yang dinilai saat pembelajaran itu apa saja? Yaitu ada penilaian pengetahuan, nanti berupa tes tertulis. Kalian di akhir pembelajaran nanti akan diberi tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap berupa observasi sikap kerjasama saat percobaan.
Yang ketiga, penilaian keterampilan, observasi saat melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil. Nah, untuk garis besar pembelajaran, pertama kita akan menggunakan model discovery learning. Yang pertama, kalian nanti akan diberi sebuah rangsangan gambar. Kemudian dari gambar kalian identifikasi masalahnya. Yang ketiga, mengumpulkan data, kalian melakukan percobaan. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan keenam, penarikan kesimpulan. Nah, dari garis besar ini diharapkan kalian bisa bekerja sama dalam kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Nah, ini pretestnya, nanti soalnya saya tampilkan di depan, kalian tinggal menuliskan jawabannya di lembar kertas ini ya. Langsung jawabannya saja. Kita mulai. Benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet adalah, perhatikan benda-benda berikut. Yang A, ada paku, 1 paku, 2 daun kering, 3 beras, 4 serbuk besi, 5 aluminium. Benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet adalah yang A, 1 dan 2, B, 1 dan 5, C, 1 dan 4, D, 4 dan 5. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan. Yo, nomor 1, kira-kira yang mana? Benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet ya. Paku, kita coba paku. Nah, untuk hari ini kita kerjanya berkelompok. Wisi bagi kelompoknya dulu ya. Yang kemarin sudah dibagi kelompoknya. Yang pertama itu ada kelompok magnet. Yang kedua ada kelompok silinder. Yang ketiga ada kelompok jarum. Keempat ladang. Yang kelima magnet U. Yang kelompok batang ada Mbak Sabria, Seril, Alena, Tiara, Vito, dan Mas Bowo. Yuk, nah, coba sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya. Nah, ini saya bagikan LKPD-nya satu kelompok satu. Nah, untuk LKPD lembar kerja peserta didik itu ada beberapa sintak tahapan. Kalian lengkapi dulu yang halaman depan. Silahkan kalian tulis nama kelompoknya. Kalau sudah, saya jelaskan tentang tahapannya. Nah, kalian di situ nanti akan tahap pertama yaitu pemberian rangsangan. Di situ ada sebuah gambar. Di LKPD ada ya. Itu gambar apa? Nah, setelah kalian mengamati gambar, kalian apa yang kalian pikirkan? Tuliskan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, setelah melihat gambar ini, yang kalian apa pikirkan? Yang kalian pikirkan apa? Kemudian buat dalam bentuk kalimat tanya. Yo, silakan bisa diisi.
isinya diidentifikasi masalah. Ya, masuk ke identifikasi masalah. Dimasukkan dalam bentuk kalimat tanya. Framelins audio visual. Kalau sudah, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pengumpulan data. Itu ada di pengumpulan data ini kalian diminta melakukan percobaan. Ada 2 percobaan ya. Setelah kalian melakukan percobaan, silahkan kalian olah datanya. Diolah datanya dari hasil percobaan, kemudian akan kalian lakukan kajian literatur. Nanti kajian literaturnya bisa cari di buku paket atau bisa juga cari di bahan ajar ya. Nanti saya bagikan satu kelompok. Dari hasil percobaan kalian lakukan kaji literatur. Kemudian nanti setelah selesai ada perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, ya kita masuk ke pengumpulan data percobaan. Ya silahkan kalian lakukan percobaannya. Kalian baca dulu percobaan pertama. Ya, percobaan pertama itu apa saja langkah-langkahnya, kalian baca terlebih dahulu. Kita buka. Apa saja yang dibutuhkan? Alat-alat bahan-bahannya secukupnya. Yuk, kalau sudah dibaca langkah percobaannya. Ya, kalau sudah bisa diamati, bisa diisikan dalam tabel 1. Ya, kalau sudah percobaan kedua, kita masuk ke pengolahan data. Silahkan kalian lakukan kajian literatur, membaca materi di bahan ajar sama mengolah datanya. Setelah melakukan percobaan dan membaca materi di buku paket, jawablah pertanyaan berikut ya. Masih semangat untuk belajar? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Nah, kita lanjutkan ya. Berhubung semua sudah selesai, kita masuk ke pembuktian. Ya, coba kelompok mana yang mau presentasi? Ya, mau kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompok mana? Ada yang mau presentasi duluan? Semua kelompok maju ke depan, semua anggotanya yang mau presentasi. Oh, kelompoknya Mbak Yasmin ya, silahkan. Semua kelompok maju ke depan. Kelompok silinder, silahkan dibacakan yang pengolahan data sampai kesimpulan. Ya, silahkan yang lain diperhatikan dari kelompok silinder. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok silinder akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari tabel 1, benda manakah yang dapat ditarik magnet? Jarum, penjepit, kertas segitiga, peniti, paku pinus, serbuk besi. Nah, coba dari kelompok silinder itu mempresentasikan hasil percobaannya. Ada yang memberi masukan atau saran? Ada tidak dari kelompok lain? Tidak. Ya, silahkan bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat kelompok silinder. Ya, silahkan boleh kembali ke tempatnya. Dari hasil percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa
Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut apa? Disebut apa? Benda magnetis. Contohnya apa? Jarum. Coba jarum itu bisa ditarik magnet tidak? Bisa. Bisa. Yang tidak bisa ditarik oleh magnet itu namanya benda non magnetis. Contohnya apa? Kacang tanah. Ditempelkan bisa nempel tidak? Tidak. Nah, selain itu benda yang dapat ditarik magnet dengan ada yang namanya benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat dinamakan ferromagnetik. Contohnya apa? Paku, coba kita lihat. Nek paku di sini kita dekatkan magnet, bisa ditarik kuat tidak? Walaupun digoyang-goyangkan ora? Enggak, tidak. Jatuh ini ditarik kuat. Kalau yang ditarik lemah itu namanya paramagnetik. Coba. Nah, terus ada lagi busi. Nah, ini enggak bisa ditarik kuat. Nah, tadi setelah kita belajar dari pagi sampai sekarang itu ada kelompok yang teraktif terbaik. Kelompok mana? Yang sering bertanya, sering maju presentasi. Kelompok mana? Kelompok U. Yuk kita beri tepuk jempol buat magnet U. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke ya, buat kelompok Nah, dari sini kita dapat memahami tentang ketercapaian pembelajaran, yaitu magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitar kita. Biasanya terbuat dari apa? Yang bisa ditarik? Terbuat dari besi, logam. Benda ada 2, benda magnetis atau non magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Bahan-bahan magnetis memiliki kekuatan menempel berbeda-beda sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ferromagnetik, yang kedua paramagnetik, ketiga. Nah, dari sini dapat disimpulkan, pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda di sekitarnya. Benda ada yang termasuk magnetis dan non magnetis. Yang magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan kekuatannya nempel dibagi menjadi 3. Tadi apa? Ferromagnetik, paramagnetik, ferromagnetik. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Ya, udah jelas ya. Saya bagikan soal evaluasi. Soal post test kalian kerjakan dengan sendiri ya. Silahkan yang sudah mendapatkan dikasih nama. Nah, masuk ke refleksi. Kalian dari pagi sudah belajar. Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini? Kalian belajar apa? Tentang magnet. Keterampilan apa yang paling kamu sukai? Praktek, percobaan ya. Sikap apa yang kamu kembangkan? Kerja sama. Ada apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang cara membuat magnet. Nanti silahkan kalian bisa membaca atau mempelajarinya terlebih dahulu di dalam buku paket halaman 86.
Ya. Nah, sudah jelas sampai sini? Ya, kalau sudah silahkan berkemas-kemas. Yo, nanti salah satu Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.